Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Dringo Digital Media. Kali ini kita akan lanjut lagi obrolan-obrolan tentang digital marketing. Nah, perkenalkan saya Lili, CSO dari Dringo Digital Media. Dan di samping saya ada Mas Haris sebagai manajer operasional dari Dringo Digital Media. Nah, untuk kali ini berhubung kita masih di masa pandemi, jangan lupa kita lakukan protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, kita juga udah memakai masker, menjaga jarak nih. Nah, sekarang di era pandemi seperti ini banyak banget pengusaha yang bisa dibilangkan bangkrut, terus bisa juga dibilang mereka tuh mengurangi karyawannya dengan cara di PHK ataupun diberhentikan sementara. Nah, untuk mengatasinya banyak perusahaan yang melakukan terobosan baru dengan mengiklankan lewat digital. Nah, untuk sekarang ini era digital seperti saat ini, produk-produk banyak banget yang diiklankan. Jadi yang dulunya cuma konvensional lewat dari orang per orang atau di toko, sekarang udah masukkan ke ads. Nah, kali ini saya dan Mas Haris mau membahas tentang beberapa customer yang pernah menghubungi saya untuk menanyakan sebuah produk yang itu sebenarnya produknya itu lebih potensial di Google atau di Facebook. Kita mulai. Oke, ini ada satu pertanyaan dari customer. Kak, saya punya produk ekstra ikan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, itu lebih cocok pakai apa ya, Kak? Nah, Mas Haris bisa sedikit diberikan masukan, Mas. Untuk ini ada customer yang produknya dia itu ekstrak ikan, dan ekstrak ikan itu lebih untuk menyembuhkan luka ataupun bisa untuk juga untuk mempercepat penyembuhan gitu. Nah, itu lebih cocoknya gimana? Oke, kalau kita lihat dari produknya ya teman-teman semuanya, kalau untuk kayak produk kan kalau ini kan produknya itu kan fungsinya untuk penyembuhan ya. Jadi ada beberapa kriteria produk itu. Kalau kita lihat platform iklan itu kan yang lagi ngetren sekarang ada dua, satu Facebook, satunya Google. Iya. Nah, yang Google dan Facebook itu yang kayak seperti apa ciri-cirinya? Nah, kalau yang produknya yang untuk di Facebook itu sebenarnya lebih untuk produk-produk fashion, kemudian untuk produk-produk yang orang itu tadinya nggak mau beli jadi beli, kemudian karena orang tertarik memiliki ketertarikan yang sama. Sedangkan kalau di Google itu kan orang-orang lebih kayak sedang mencari, kemudian dia sedang membutuhkan, cari yang jual di mana. Jadi kalau bisa saya lihat, kalau untuk kayak ekstrak ikan seperti ini, kita lihat secara sudut pandang kita sebagai pengguna Facebook dan juga pengguna Google. Kalau saya lihat sih Mas, kalau untuk ekstrak kayak gini, ekstrak ikan untuk penyembuhan itu, dia bisa diiklankan di Google, bisa juga diiklankan di Facebook. Oh, jadi bisa dikombin juga ya, dikombinasi. Bisa. Cuma hati-hati, akan beresiko di Facebook karena ini kan jenis obat-obatan ya. Oh iya, herbal. Jadi mungkin sedikit agak sensitif di Facebook. Sementara kalau di Google bisa. Dan kenapa saya menyarankan bisa juga di Google, Mas? Karena orang itu kan untuk mungkin ya orang lagi saudaranya atau user sendiri sedang mengalami ada luka yang belum sembuh, terus dia nyari buat nyembuhin itu apa sih gitu kan. Maka dia kemungkinan pun akan nyari kalau di marketplace ya di Google search gitu, penelusuran. Jadi untuk produk ini menurut saya sih bisa di Google, bisa di Facebook. Cuma kalau di Facebook lebih rentan terkena restricted-nya. Iya, gitu. Jadi kayak agak lebih sensitif di bagian LP dan pemilihan kata dan lain-lain. Kayak gitu. Iya. Oke, lanjut lagi Mas. Kak, jika produk herbal pelangsing bisa tidak ya menggunakan Google Ads? Kalau untuk herbal pelangsing bisa, Mas. Bisa. Sebenarnya kalau untuk di Facebook tuh sebenarnya kan kita ada search, ada pencarian, ada juga yang display. Oh, gitu gedean kan. ya. Jadi display itu mirip dengan Facebook, cuma kan kita nggak by interest ya. Jadi kita emang secara brutnya, secara massal random gitu, dan semua orang emang kita tayangin gitu kan. Nah, kalau untuk di produk pelangsing ini kita lihat juga tadi di sisi Facebook, di sisi pengguna kita sebagai pengguna Facebook, dan juga kita di sisi sebagai pengguna Google. Nah, seberapa banyak sih orang yang mencari pelangsing di Google? Oh ya, atau bisa di riset dulu gitu ya? Kan bisa dicek dulu gitu kan.
Cuma kalau untuk pelangsing ini emang saya sendiri sih prefernya itu di Facebook. Oh gitu. ya. Meskipun juga itu tadi untuk LP-nya harus agak lebih jeli karena memang sekarang kan katanya emang di Facebook agak lebih ketat gitu ya. Benar, benar Mas. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, siang Kak, saya ada produk kolagen, itu lebih besar potensinya di mana ya? Oh, ini untuk produk kolagen, minuman kolagen kayak gitu. Minuman Mas ya? Iya. Kalau untuk minuman, sekarang kalau minuman sih prefernya dia di Facebook sih Mas. Prefer di Facebook. Cuma kalau kolagennya ini bentuknya apa? Apa kolagen ini punya apa namanya? Dia misalnya ekstra kolagennya atau apalah. Kalau emang dia benar-benar kayak tangan pertama atau mungkin reseller, kita bisa dia istilahnya reseller, kita bisa arahkan itu di Google juga. Karena apa? Karena orang juga nyari kan. Misalkan kalau misalnya nyari nih, oh ya mungkin untuk semua produk itu bisa juga di Google, tapi dengan kondisi bahwa kita adalah distributor tunggalnya atau orang-orang nyari dengan keyword seperti apa. Mungkin saya sedang ingin apa namanya membuka usaha nih, saya mau jualan minuman inilah gitu kan. Cuma kan saya bingung, ini yang apa namanya distributornya di mana? Maka saya akan searching di Google. Oh iya. Distributor minuman A, distributor pelangsing A, distributor pelangsing B. Jadi pengen tapi belum tahu. Nah ya, untuk kita mencari seperti itu prospeknya emang lebih bagus kita main di Google. Cuma ya itu tadi, kalau kita jualnya retail bagusnya kita tetap di Facebook. Ya. Oke. Gitu. Jadi tapi tetap halangannya tetap sama ya Mas, karena dengar-dengar dari tim advertiser juga bilang untuk saat ini tiap bulannya malah kayak makin ketat untuk peraturan di Facebooknya gitu ya. Benar Mas, kalau di Facebook memang seperti itu sih. Jadi, tapi kalau di Google sebenarnya agak lebih mudah, maksudnya untuk peraturan lebih mudah, lebih nggak seketat di Facebook itu. Kalau di Google sih enaknya kita apa namanya, kita diberitahu dulu bahwa ini melanggar, benerin dulu, gitu kan. Jadi bukan kayak di Facebook yang udah jalan baru di langsung tek. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak kalau di Google ada peringatan dulu, oh ini iklanmu ada sedikit masalah gitu. Ya, ini iklanmu nggak tayang loh. Ini iklanmu bermasalah di ininya loh. Ini iklanmu ada trouble di sininya loh. Benerin dulu. Terus apa namanya? Tinjau ulang, kalau oke, iklan. Kalau di Facebook kan kayaknya udah jalan dulu baru kelihatan gitu. Atau seperti polisi, kayak gitu kan. Iya. Oke. Ada lagi Mas ini. Mas, perkenalkan saya pengurus dari sebuah yayasan dan kami memiliki program donasi untuk pembangunan yayasan. Jika mau di-ads-kan bisa pakai apa ya? Kalau untuk donasi sih bisa Google, bisa Facebook Mas. Karena terutama kalau di Google itu kita pakainya yang display. Oh, yang display yang gedean. Ya. Cuma kalau di Facebook itu kita bisa juga. Itu mungkin menurut saya sih 50-50 sih Mas. Kita bisa kombinasikan juga dengan display dan juga dengan di apa namanya Facebook juga. Karena mungkin kalau pengguna Facebook kan kita ketahui bahwa itu aktif benar-benar aktif gitu kan. Jadi melakukan apa namanya ngeliat scrolling kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak donasi kayak gitu prefer emang di Facebook. Facebook itu potensinya saya lihat lebih gede. Cuma nggak menutup kemungkinan juga di display itu juga bagus juga. Karena banyak juga kok iklan-iklan apa namanya kepedulian sosial itu di apa namanya AdSense kayak gitu ya. Dan mereka juga masang di situ juga menargetkan orang-orang yang emang mengunjungi situs-situs yang situs-situs kemanusiaan. Situs-situs yang apa namanya mungkin lebih masuk ke apa namanya tentang sensitif tentang apa situs tentang agama dan juga tentang jadi yang bahas-bahas lagi itu isu sosial gitu mungkin bisa di situ juga. Oke. Berarti untuk yang penggalangan dana atau donasi kayak gini bisa keduanya, tapi lebih prefernya tetap di Facebook. Tapi untuk misal ini baru yayasannya baru buka nih, buka bahasnya baru launching programnya, tuh untuk branding kayaknya keduanya langsung bisa ya Mas ya? Keduanya bagus Mas, karena kenapa saya bilang bagus karena gini, kalau untuk nge-branding itu kalau di Google sendiri ketika itu apa namanya tayangnya itu saya sendiri merasakan bahwa dengan jumlah tayangan sampai 11.000 sampai 10.000-an lebih itu saya cuma dikenakan cas itu ya tergantung sama yang ngeklik sih. Itu saya cuma kena cas rata-rata cuma 15.000, 20.000. Jadi
20.000 untuk 11.000 jangkauan. 11.000 tayangan. Jadi orang-orang udah melihat dulu. Udah At least seenggaknya orang-orang lihat lah. Iya, jadi dan kayak tersebar gitu kan. Buat branding cocok kayak gitu. Bener, apalagi kita tahu jaringan Google itu kan emang verified gitu kan. Bener. Nggak orang sembarangan loh Iya, bisa itu kan. Orang juga udah trusted lah. Apalagi kalau iklan kita tayangnya di Kompas, Detik, Tribun, nah gitu kan udah pasti ini kan. Iya. Udah pasti orang udah wah inilah gitu kan. Cuma iya, bener. kembali lagi tergantung profil orangnya juga. Kemudian kalau itu di Facebook potensi lebih besar karena apa? Karena itu adalah pengguna realnya gitu kan. Bener, kayak user-usernya. User real gitu. Jadi emang potensinya emang kalau saya lihat wah 50-50 lah, 50-50 lah gitu. Jadi gitu Mas. Oke, ini Mas ada pertanyaan terakhir dari customer saya, yaitu Kak, produk saya fashion itu lebih bagus di Google atau di Facebook Ad ya? Fashionnya kalau beliau ini adalah produsen, bagusnya Google bisa, Facebook bisa. Cuma kalau untuk retail bagusnya emang di Facebook. Oh, jadi kalau produknya itu emang ready stock gitu bisa pakai Facebook, malah prefer ke Facebook, IG kayak gitu. Terus kalau produsen Mas, oh iya, dia fashion tapi dia bikin. Contohnya dia mungkin konveksi atau apa itu prefer di Google gitu kan. Cuma kalau dia adalah retail, dia jual udah jadi satu itu mau prefernya di Facebook. Iya. Jadi kayak bedanya itu kalau di Facebook itu lebih cenderung ke barang yang udah ada atau yang ready stock. Terus untuk yang di Google kebanyakan malah yang pre-order gitu ya. Bisa dibedakan seperti itu gampangannya gitu ya. Jadi kalau di Google itu lebih banyak kita di jasa. Jasa itu lebih bagus. Sedangkan kalau di Facebook itu lebih bagus untuk barang-barang retail. Jadi seperti itu. Barang-barang fashion itu emang bagus di situ. Cuma untuk kita produksi, kita kemudian jasa, misalnya jasa pembuatan kaos, jasa pembuatan topi, kemudian jasa pembuatan gaun dan sejenisnya, itu emang prefernya kita pakainya di Google. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kayak gitu bisa menerima kayak partai besar gitu ya untuk menerima orderannya gitu. Soalnya kalau di retail kan pun atau di ready stock kan pun misal mau ada 1.000 gitu kan jarang yang langsung laku semua, tapi kalau pre-order mungkin bisa gitu ya Mas. Mungkin kalau lebih ke dari sisi perilaku penggunanya ya Mas ya. Kalau di Facebook itu kan orang-orang kan buka Facebook kan iseng-iseng ya. Iya. Oh iya. Kalau iseng kan nggak mungkin langsung beli 500 pieces, 5.000 pieces gitu kan. Agak sultan lah kayak gitu kan. Iya benar. Ya iseng-iseng lah lihat konveksi. Wah, pas bener butuh. Kan jarang-jarang kita kayak gitu. Banget, ya kan? Bener, justru orang tuh biasanya, saya nyari di mana ya? Nyari gitu. Oh, di sini. Padahal orang nyari itu googling dulu kan. Oh, bener. Kalau gitu. Orang-orang yang nggak tahu, bingung, pasti carinya Google. Misal kayak jasa konveksi Jogja kayak gitu. Pastinya di Google, nggak mungkin dong orang mau nyekrol sampai kapan Mas sampai keluar konveksi Jogja gitu kan? Nggak kan gitu kan? Iya, jadi kayak Facebook itu cenderung malah ke orang-orang yang emang waktunya longgar lah, cuma scroll terus ini kan ada iklan pas yang menarik ya, gitu ya, pas menarik langsung diklik gitu. Cuma kalau nggak menarik ya udah scroll lagi gitu scroll kan. Lagi ya, cuma kalau kita mencari apa yang kita inginkan di kitanya waktunya scroll ya sampai kapan Mas gitu kan. Semalam belum tentu dapat gitu iklannya karena itu tadi by interest ya atau minat tadi ya. Kalau kita nggak ada ketertarikan dengan hal tersebut, kita dapat iklannya kemungkinan kecil. Benar. Gitu. Iya. Oke teman-teman, tadi adalah pembahasan saya dengan Mas Haris untuk produk-produk apa atau jenis produk apa yang cocok di ads-kan. Terus udah ada sedikit keterangan juga dari Mas Haris tadi untuk pemilihan produk itu lebih cocok ke Facebook atau di Google, sedikit keterangan. Nah, untuk kelanjutannya besok mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi untuk produk-produk apa emang yang potensial dan untuk saat ini itu yang lagi booming apa, kita lanjutkan besok. Jangan lupa kalian jaga kesehatan di rumah dan dimanapun kalian berada karena saat ini sedang ada pandemi. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan melakukan 3M, memakai masker terus, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk info lebih lanjut, untuk kalian yang pengen tahu apa itu tadi Facebook Ads dan Google Ads, bisa langsung hubungi customer service kami di 0817 0751 372 atau bisa dikunjungi di website kami di bawah ini. Terima kasih Mas Haris telah menemani saya. Untuk selanjutnya semoga ada waktu kita bisa ngobrol lagi. Siap Mas, terima kasih juga ya buat teman-teman semuanya ya. Oke, Dringo Digital Media, teman bertumbuh.